Kemudian Ling Yu pun mengantarkan Anxin untuk kembali ke apartemennya, namun sesampainya mereka di parkiran, Ansheng sudah langsung menjemput adiknya itu. Pada saat Ansheng dan Ling Yu bertemu, Ansheng masih menunjukkan wajah tidak suka kepada Ling Yu, tetapi Ling Yu malah memperlihatkan jam tangan yang mereka pakai berdua dan mengartikan bahwa mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Ling Yu juga bersikap baik kepada saudara iparnya itu sampai memberikan pelukan selamat malam kepada mereka berdua. Di apartemen, Ansheng langsung mengajak adiknya itu untuk bicara apa yang sudah terjadi antara Anxin dan Ling Yu. Kemudian Anxin mengatakan bahwa itu semua terjadi karena sebuah perasaan. Ia juga mengatakan bahwa Ling Yu dan keluarganya adalah orang baik, maka kakaknya tidak usah terlalu khawatir akan hal itu. Dengan berat hati, Ansheng pun memberikan kesempatan kepada Anxin untuk menjalani hubungannya, tetapi dengan syarat ketika Ling Yu menyakiti Anxin maka ia harus langsung memberitahukan kakaknya akan hal itu. Namun Ansheng merasa kecewa saat melihat Anxin yang sudah tidak memakai gelang yang ia berikan, ditambah lagi Anxin yang mengatakan bahwa ia akan pindah ke rumah lamanya. Pada saat yang bersamaan, Ai Li pun datang untuk menjemput dan membantu kepindahan Anxin. Pada scene yang berbeda, Anxin sedang rapat bersama rekan kerjanya di perusahaan baru tempat ia bekerja. Di sana ia mengemukakan sebuah ide, tetapi hampir semua rekan kerjanya meragukan ide yang ia berikan. Namun bos Anxin berbaik hati dengan menyerahkan kepada Anxin untuk mencari ide-ide terbaru lagi. Setelah rapat selesai, Anxin merasa sangat senang karena pacarnya datang untuk mengunjunginya sebelum akhirnya Anxin harus bekerja lembur pada hari itu. Keesokan paginya ternyata Ling Yu terus menunggu Anxin di depan gedung tempat Anxin bekerja. Anxin pun masuk ke dalam mobil dan Ling Yu memberikan Anxin sarapan pagi. Kemudian Anxin membalasnya dengan kecupan kasih sayang kepada Ling Yu karena apa yang sudah ia lakukan untuknya. Di sisi lain, Anxin senang ketika melihat komiknya berada di peringkat pertama, tetapi rekan kerjanya malah mengatakan bahwa ia mendapatkan peringkat pertama karena bantuan presiden perusahaan New Way yaitu Ling Yu. Anxin pun langsung bergegas pergi menemui Ling Yu untuk menanyakan kebenaran akan apa yang dikatakan oleh rekan kerjanya itu. Dan ternyata semua itu benar bahwa Anxin dapat bekerja di perusahaan komik itu berkat bantuan Ling Yu. Mendengar hal itu, Anxin merasa Ling Yu tidak menghargai usaha yang dilakukannya selama ini, sampai akhirnya Anxin meminta untuk berpisah dan menenangkan diri, tetapi Ling Yu menolaknya, namun tetap tidak bisa karena Anxin tetap pada keputusannya. Kemudian Anxin pulang ke rumah. Di sana Ansheng mencoba menenangkan adiknya yang sedang bersedih itu. Keesokan harinya Anxin bekerja seperti biasa. Di sana ia mendapatkan sebuah pesan masuk dari seseorang yang mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan alamat Yugo. Kemudian Anxin bergegas memberitahu Ansheng bahwa ia sudah menemukan alamat Yugo, tetapi setelah Anxin mengatakan hal itu kepada kakaknya, ia langsung tidak dapat dihubungi dan membuat Ansheng menjadi sangat khawatir. Di sisi lain, Ling Yu menunggu di depan gedung seperti biasa, namun Anxin tidak kunjung keluar sampai Ling Yu bertanya kepada rekan kerja Anxin dan mereka pun menjawab bahwa Anxin sedang pergi keluar untuk mengunjungi teman lamanya di desa Bishu, dan Ai Li pun mengatakan bahwa Yugo berada di desa Bishu itu. Sesampainya Anxin di sana, Yugo sudah siap untuk menyerang Anxin. Pada saat yang bersamaan, Ling Yu pun mendatangi Anxin sebelum akhirnya mereka masuk ke rumah Yugo yang ternyata sudah kosong. Ling Yu pun mengajak Anxin untuk pulang. Di tengah badai bensin mobil mereka pun habis, yang akhirnya membuat mereka harus mengunjungi penginapan dan terpaksa menyewa satu kamar yang ternyata khusus untuk pasangan karena di penginapan itu hanya tersisa satu kamar saja. Sesampainya mereka di kamar Ling Yu yang seharusnya tidur di lantai, namun ia malah melompat ke ranjang karena ada kecoa. Akhirnya Anxin pun mengizinkan Ling Yu untuk tidur di kasur bersamanya, namun ia membatasi dengan bantal dan membuat Ling Yu berjanji tidak akan melintasinya. Ling Yu pun minta maaf kepada Anxin atas apa yang sudah terjadi, lalu ia menyingkirkan bantal pembatas itu, dan mereka pun melanjutkan pembicaraan bahwa mereka akan berusaha memahami satu sama lain. Kemudian Ling Yu meminta kesempatan kembali kepada Anxin dan akhirnya Anxin dan Ling Yu pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta.